Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi listrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, antara lain Risa Trividia Utari sebagai pemateri 1, saya Lutfi Akraba sebagai pemateri 2, Galatia Galuh Ivanka sebagai pemateri 3, Yosa Elvita sebagai pemateri 4, dan yang terakhir Lutfi Nada Sagita sebagai pemateri 5. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Risa Trividia Utari dengan NPM 2113244. Nah, langsung saja ya guys. Aku bakalan ngejelasin slide pertama mengenai pengertian listrik. Sebelumnya, kalian udah tahu belum listrik itu apa sih? Kita hidup selalu berdampingan loh terhadap listrik. Kayaknya kalau misalnya nggak ada listrik, hidup kita bakalan sulit atau bakalan sulit untuk berkembang. Nah, untuk itu kita harus tahu apa sih pengertian dari listrik itu. Jadi, listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Nah, secara umum atau menurut Besar Kamus Bahasa Indonesia, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Nah, terdapat beberapa pengertian listrik menurut beberapa ahli. 1. Menurut Agung Wijaya, listrik adalah kebutuhan primer manusia. 2. Menurut Joyce James, Colin Baker, dan Helen Swim, listrik merupakan aliran atau gerakan-gerakan elektron yang merupakan sebuah partikel yang bermuatan negatif yang ditemukan pada sebuah atom. Pada slide kedua ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat listrik. Yang pertama, muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan proton dan elektron. 2. Muatan listrik yang sejenis akan memunculkan interaksi yang saling menolak, dan jika muatan listrik berlainan yang sejenis maka akan tarik-menarik. 3. Muatan listrik memiliki sifat yang kekal. 4. Muatan itu terkontilisasi. 5. Arus listrik mengalir dari potensi tinggi ke potensi yang rendah. 6. Alur listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. 7. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian listrik yang tertutup. Nah, pada slide ketiga ini saya akan membahas mengenai macam-macam listrik. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah sebuah energi yang terkandung pada sebuah benda yang bermuatan listrik. Sedangkan listrik dinamis atau listrik yang dapat bergerak, cara mengukurnya, kuat alur listrik dinamis yaitu dengan cara muatan listrik dibagi menjadi waktu. Dengan satuan muatan listrik adalah coulomb dan satuan muatan waktu adalah detik. Sekian dari penjelasan materi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, berikut ada gambar dari alat untuk mengukur listrik. Hukum-hukum listrik. 1. Hukum OHM. Hukum OHM adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Yang kedua, hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Yang ketiga ada hukum 2 Kirchhoff. Jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik seri.
Rangkaian seri akan terbentuk jika dua buah atau lebih komponen elektronika dihubungkan secara berderet dengan sumber tegangan yang juga dihubungkan secara berderet. Apabila salah satu komponen dipindahkan dari rangkaian seri, arus listrik tidak akan mengalir karena rangkaian ini terbuka. Contohnya seperti radio, TV, komputer, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan sejajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Arus yang diterima oleh setiap cabang pasti lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Hal ini akan membuat lampu tampak lebih terang. Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen listrik berasal dari sumber yang sama. Adapun rumus rangkaian listrik paralel 1 per Rp. Rp di sini adalah hambatan total rangkaian seri sama dengan 1 per R1. R1 di sini adalah hambatan 1 ditambah 1 per R2. R2 di sini adalah hambatan 2 tambah seterusnya. Mengenal listrik dan tubuh. Yang pertama ada mekanisme impuls saraf. Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantar impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na positif dan K positif. Mekanisme ini dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat semi-permeabel, artinya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu. Neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Yang selanjutnya, yang kedua ada potensial membran istirahat atau MPP. Adalah perbedaan potensi sel istirahat antara sisi dalam dan luar membran. Sisi dalam membran bermuatan negatif relatif terhadap luar, atau kondisi di mana perbedaan potensial pada sitosol dengan cairan ekstraseluler ada di antara negatif 60 mV sampai negatif 80 mV. Dalam istirahat berarti neuron sedang tidak mengantarkan impuls saraf. 3, yaitu potensial aksi. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Slide selanjutnya, besaran-besaran listrik. 1. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik terjadi apabila dua kutub yang bermuatan listrik berbeda pada suatu sumber listrik dihubungkan menggunakan satu bahan konduktor. Yang selanjutnya, 3. Hambatan. Hambatan didefinisikan dari sebuah penghantar atau yang sering dinamakan tahanan sama dengan resistor dengan simbol R. Hambatan juga merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Saya, Yosa Elvita, sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi selanjutnya. Medan listrik. Medan listrik pertama kali dicetuskan oleh Michael Faraday 1791 sampai 1867. Menurut Faraday, medan listrik adalah suatu medan listrik keluar dari setiap muatan. Ketika muatan kedua ditempatkan di sekitar muatan pertama,
maka muatan kedua akan mengalami gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di area tersebut. Gaya listrik pada sebuah benda bermuatan dikerahkan oleh medan listrik yang diciptakan oleh medan bermuatan lainnya. Gaya adalah sebuah besaran vektor, sehingga medan listrik juga adalah besaran vektor. Kemudian ada arah arus listrik. Arah arus listrik adalah bahwa arus listrik mengalir atau berpindah tempat dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi terkait dengan kutub positif dan potensial rendah terkait dengan kutub negatif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Aliran listrik terbagi menjadi dua, yaitu aliran arus listrik positif dan aliran arus listrik negatif. Yang pertama yaitu aliran arus listrik positif. Aliran arus listrik positif disebut juga dengan proton. Arus listrik positif disebabkan oleh partikel pembawa muatan positif, disebut juga dengan istilah arus konvensional. Karakteristik muatan positif adalah keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Hal ini cocok dengan definisi arus listrik, yaitu muatan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang kedua yaitu ada aliran arus listrik negatif. Aliran arus listrik negatif disebut juga dengan aliran elektron. Sebenarnya, inilah partikel pembawa muatan listrik sesungguhnya. Karakteristik dari muatan negatif adalah keluar dari kutub negatif dan masuk ke kutub positif. Dengan kata lain, muatan ini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Selanjutnya ada jenis arus listrik. Jenis arus listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, arus listrik searah atau DC. DC merupakan singkatan dari direct current, artinya arus listrik searah. Dalam ilmu kelistrikan, arus listrik searah adalah arus listrik yang mengalir dengan arah yang besar dan konstan atau tetap. Pada arus listrik searah bekerja tegangan searah atau tegangan DC. Pada rangkaian arus listrik tertutup dengan arah yang selalu sama, menghasilkan aliran arus listrik yang arahnya juga sama, dari kutub positif ke kutub negatif. Sumber arus listrik searah atau DC adalah alat atau benda yang menjadi sumber listrik arus searah dan menghasilkan arus searah secara permanen. Contoh sumber arus listrik searah atau DC antara lain, yang pertama ada elemen elektron kimia, yang kedua ada elemen volta, yang ketiga ada aki, yang keempat ada elemen kering, yang kelima ada termoelemen, yang keenam fotoelektrikel, yang ketujuh generator arus searah. Yang kedua yaitu arus listrik bolak-balik atau AC. AC merupakan singkatan dari alternating current. Artinya arus bolak-balik. Dalam ilmu kelistrikan, arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara periodik dalam waktu tertentu. Pada arus listrik AC, tegangan pada suatu rangkaian arus arahnya berubah-ubah dengan ritme tertentu, sehingga arah dan besar arus juga selalu berubah-ubah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kelima. Baiklah, saya Lutfina Dasagita dengan NPM 215305337 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara mengukur arus listrik. Untuk mengukur kuat arus listrik, amperemeter dirangkai seri dalam rangkaian. Caranya dengan menghubungkan kutub positif rangkaian dengan kutub positif amperemeter dan kutub negatif amperemeter dengan kutub negatif baterai. Amperemeter memiliki kemampuan mengukur kuat arus listrik sampai batas tertentu yang bisa disebut batas ukur atau BU. Yang pertama yaitu ada rumus kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar.
Cara menghitung kuat arus listrik bisa dilakukan dengan rumus I sama dengan Q dibagi T. Dengan keterangan I adalah kuat arus listrik atau ampere, Q adalah banyaknya muatan listrik atau kolom, dan T adalah waktu atau sekon. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi besarnya arus listrik. Dalam suatu rangkaian tertutup, besarnya kuat arus listrik ini dapat dipengaruhi oleh tegangan atau beda potensial dan hambatan listrik. Hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik diatur oleh hukum Ohm yang berbunyi kuat arus listrik sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Secara matematis dapat dirumuskan I sama dengan V dibagi R dengan keterangan I adalah kuat arus listrik atau ampere, V adalah tegangan atau beda potensial atau volt, dan R adalah hambatan listrik atau ohm. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Muatan listrik hanya dapat dirasakan efeknya. Oleh karenanya, untuk menghitung besar muatan listrik dapat dihitung berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Salah satu dari efek tersebut adalah gaya listrik atau gaya kolom. Cara menghitung gaya kolom dapat dilakukan dengan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangan F adalah gaya kolom atau N, Q1, Q2 adalah muatan setiap partikel atau C, R adalah jarak antara kedua muatan atau M, K adalah konstansa kolom dengan nilai yang sudah ditentukan yaitu 9 dikali 109 N per M kuadrat C kuadrat. Selanjutnya yaitu ada manfaat listrik. Banyak berbagai manfaat-manfaat listrik dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu yang pertama untuk penerangan, yang kedua dapat digunakan untuk memasak, yang ketiga sebagai tenaga untuk kendaraan, yang keempat pabrik atau industri, yang kelima untuk pengisian daya baterai, yang keenam untuk merangsang munculnya alat baru, yang ketujuh untuk memudahkan menonton hiburan, dan yang kedelapan membantu segala urusan kita terutama pada sebuah pekerjaan-pekerjaan baik di rumah maupun di kantor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai materi listrik. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.